Jadi ada seorang anak, misalkan seorang anak nggak bisa matematika, ya sama sekali hitung-hitungan nggak bisa. Maka di tes psikologi kelihatan kemampuan hitungan kecil, rendah kemampuan hitungan, tapi anaknya cerdas. Ya, anaknya cerdas, misalkan seorang anaknya mempunyai kemampuan verbal yang tinggi, untuk kemampuan matematisnya kurang. Gimana untuk memberikan perlakuan ke siswa? Ya, guru harus lapang dada, misalkan tiap kali diberikan pelajaran matematika nilainya kurang bagus terus, nilainya rendah, bukan malah anak itu dibully oleh gurunya. Wah, susah lu si A, matematika tidak bisa, anak itu nggak pinter atau dan lain-lain. Jadi tidak jadi bahan pembicaraan oleh guru, tapi dilihat potensi yang berkembang di mana anak itu. Oh, ternyata anak ini mempunyai kemampuan spasial atau mempunyai kemampuan verbal. Nah, dikembangkanlah di situ. Kalau spasialnya tinggi, hitungannya rendah, kemudian bakatnya seni. Wah, dia bisa jadi seniman, dia jadi bisa desain grafis nanti ke depannya. Nah, itu fungsinya untuk memberikan perlakuan yang dibutuhkan oleh siswa. Dari mengawal siswa dari awal, kemudian dicari kelebihannya siswa itu, sehingga kita memperlakukan semua siswa itu sama, ya, sesuai dengan perkembangannya dia. Jadi nggak ini siswa kurang, ini siswa lebih, enggak. Ya, kita enggak butuhkan itu. Kemudian yang ketiga adalah agar siswa dapat belajar dengan fun dan enjoy. Nah, dengan mengawal dari awal, kita tahu perkembangan siswa, guru terutama ini sebenarnya kebutuhan untuk guru sebenarnya untuk tes psikologi sekolah ini. Sehingga guru begitu ketemu siswa udah tahu latar belakang siswa dari hasil tes psikologinya, termasuk masalah-masalah yang terjadi. Kemudian memberikan pelayanan yang dibutuhkan atau perlakuan yang dibutuhkan, sehingga nomor 3 akan tercapai, fun enjoy. Kalau sudah anak itu fun, enjoy di sekolah, maka dia akan teraktualisasi semua kebutuhan-kebutuhannya dan akan berprestasi anak itu. Apakah prestasi itu harus akademis? Nah, enggak. Prestasi itu banyak di sekolah, mulai dari akademis ataupun non-akademis. Bisa jadi dia akademisnya kurang, tapi anaknya kreatif, anaknya difasilitasi oleh sekolah terkait dengan kreativitas. Kemudian anaknya akademisnya tinggi, bagus. Apa yang bagus itu? Oh, ternyata di fisika yang bagus. Kita fasilitasi fisika sehingga dia bisa memenangkan lomba sains yang terkait dengan fisika. Kemudian, anaknya ini hitungan kurang, verbal kurang. Ternyata kemampuan spasialnya tinggi, yaitu pintar gambar. Difasilitasilah oleh sekolah. Bagaimana menggambar, mengambil guru ekskul yang kompeten untuk melatih anak ini. Sehingga anak tersebut sekolah itu fun dan enjoy. Dan kemampuannya akan teraktualisasi. Inilah 3 hal mengapa harus ada tes psikologi di sekolah untuk mengembangkan ini. Kemudian ini terkait kategori tes psikologi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jangan terpacu pada angka. Sebenarnya angka ini tidak kita keluarkan ya, karena kebutuhan angka ini permintaan, sehingga kita masukkanlah itu angka. Ya, angkanya 91 itu rata-rata. Nah, jadi untuk melihat anak itu, potensi anak itu, yang dilihat adalah kategorinya, yaitu misalkan rendah, di bawah rata-rata, rata-rata, di atas rata-rata, superior, dan sangat superior. Dan yang diterima di Nurul Rahman, kalau saya lihat datanya, itu adalah rata-rata minimal rata-rata, sehingga anak-anak tersebut mampu untuk 3 hal di atas, nggak ada masalah ya, tinggal di atas, muamannya rata-rata. Jadi jangan dilihat angkanya, rata-rata, di atas rata-rata. Jadi angka 91 rata-rata sampai 110 itu sama angkanya, kategorinya rata-rata. Angka 111 sampai angka 119 itu sama, itu di atas rata-rata.
No, Pak, apakah anak saya kalau sudah jadi rata-rata akan selamanya rata-rata? Nah, karena tes psikologi atau tes IST ini adalah yang diukur adalah kemampuan verbal dan performan. Bisa jadi kalau salah satu kemampuan anak tersebut tinggi dengan di tes yang sama bisa naik, ya. Bisa jadi pada saat tes awal anak itu belum paham banget tentang tes psikologi, sehingga kemampuannya yang terdeteksi adalah rata-rata. Itu yang terkait mengapa tes psikologi. Ya. Nih yang diukur oleh tes psikologi, ya. Ada kemampuan verbal. Kemampuan verbal itu pemahaman, pengertian, perbedaan, itu tes verbal. Kemudian ada tes nonverbal, yaitu kemampuan spasial. Kemampuan spasial 3 dimensi, yaitu melihat gambar ruang dan gambar-gambar yang sifatnya non abstrak. Kemudian kemampuan numerik, yaitu yang berkaitan dengan hitungan. Yang keempat adalah kemampuan hafalan. Ini yang diukur oleh tes IST. Jadi misalkan seorang anak itu dia IQ-nya cerdas, tapi hitungannya rendah, misalkan di skogram. Berarti anak tersebut yang perlu diperlakukan adalah kemampuan verbalnya yang harus dipoles, ya. Kalau dia dipoles di kemampuan numerik, dia akan punya hambatan yang lebih besar. Jadi ya wajib numerik sangat lebih besar. Kalau dipaksakan numerik nanti verbalnya dia rendah lagi nanti. Dia kemampuan verbalnya enggak, akhirnya dua-duanya enggak nyampe, yang verbal rendah, numerik rendah gitu. Namun untuk kemampuan numerik tetap diajarkan. Ini yang diukur dalam tes psikologi. Kemudian tes pendukung yang lainnya ini, yaitu ada tes kepribadian, ya, kepribadian beberapa hal yang diukur, ada gaya belajar. Nah, inilah modal anak, bagaimana anak itu bisa belajar dengan baik. Kemudian bakat minat, bagaimana anak tersebut bisa tahu cita-citanya mau jadi apa sih. Nah, kalau kelas 9 di bakat minatnya itu sudah kita arahkan ke IPA, IPS dan perguruan tinggi. Kalau kelas 9 langsung, sehingga nanti di SMA-nya dia bisa memproyeksikan rencana ke depan. Ini tes pendukung yang lainnya. Dan yang tes terakhir di antara tes psikologi yaitu ada ini tes pendukung, tes AUM atau alat ungkap masalah, bimbingan konseling, ini salah nih, konseliang ini, bimbingan konseling merupakan inventory untuk menunjang perkembangan dan pertumbuhan siswa dengan baik. Ini AUM ini. Makanya di samping tes psikologi, AUM bimbingan konseling ini sangat penting sekali ya, untuk diperhatikan oleh guru. Jadi ini sebenarnya tes yang saya buat ini untuk pendampingan guru dan pengawalan guru mulai dari anak kelas 7 sampai dia kelas 9 nanti. Dikawal oleh guru, terutama guru bimbingan konselingnya. Dikawal, gimana sih anak A ini, anak B. Karena kalau kita salah perlakuan, sebenarnya anak itu punya kecenderungan bermasalah kalau tidak ada yang memantiknya. Ya, kalau tidak ada yang memantiknya, dia normal-normal aja. Makanya dengan adanya pengawalan ini jangan sampai masalah itu terpantik, ya, muncul sehingga anak ini jadi masalah. Makanya ada pengawalan ini dari awal, ya. Nah, ini alat ungkap masalah bimbingan konseling. Ya, tadi saya sudah jelaskan terkait alat tes psikologi. Sekarang saya akan menjelaskan alat ungkap bimbingan konseling. Baiklah, ini alat ungkap bimbingan konseling. Yang diukur dalam alat bimbingan konseling ini, ya. Itu suara, ya. Oh. Gimana Pak? Tapi kedengaran Pak? Terdengar Pak, terdengar, suara terdengar. Jelas. Kurang kenceng enggak suaranya? Cukup jelas. Cukup. Sangat jelas ya. Oh. Ya, ada kresek-kreseknya ya Pak ya? Iya, betul.
Oh, kayaknya komputer saya ini Pak Fauzian ada kresek-kreseknya ini. Ya. Speakernya ada masalah speakernya. Gitu ya. Ya, Ya. minta maaf Bapak Ibu ya, ada suara kresek-kresek ini. Ya. Nih kok laptop saya ini speakernya ada masalah. Nah, ini grafik permasalahan ini memang sengaja tidak dibagikan ke orang tua. Jadi ini memang untuk porsinya guru bimbingan konseling dan wali kelas. Ya, karena kalau bagikan ke orang tua udah tahu ini sebenarnya, udah tahu. Tapi guru kan enggak tahu latar belakang siswa. Nah, makanya yang namanya pengawalan tadi di awal saya sebutkan tadi ada pengawalan, yang pertama pengawalan, perlakuan, terus layanan, kemudian memberikan pelayanan siswa supaya fun enjoy. Ya, ini salah satunya. Guru bimbingan konseling dan wali kelas tahu permasalahan anak dari awal, tahu sehingga bisa didampingin anak itu sampai kelas 3. Sehingga tidak terpantik, misalkan dia punya masalah, kita redam terus masalah itu. Kalau kita salah menanganinya, memantik masalah itu muncul, yang seharusnya anak itu tidak punya masalah, jadi punya masalah jadinya. Nah, itu. Yang pertama ini, yaitu tentang rumah dan keluarga, yaitu terkait dengan kegiatan anak di rumah sehari-hari, terkait dengan kegiatan anak dengan hubungan dengan orang tua. Kemudian moral, agama dan moral terkait dengan keagamaan, mengajinya, sholatnya, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan kebaikan-kebaikan. Yang kedua yaitu sosial dan kegiatan organisasi. Kemudian masa depan pendidikan, penyelesaian, penggunaan waktu, kebiasaan belajar, kebiasaan menghadapi ujian. Nih, ini beberapa poin. Ya. Apa Bapak masih tidur? Ya. Ini beberapa poin ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin ternyata masalah yang akan diungkap atau diukur. Ini akan saya jelaskan masalah satu persatu yang akan dihadapi oleh sekolah nanti, sehingga ini sangat perlu sekali kerjasama dengan orang tua, ya. Kalau tidak ada kerjasama dengan orang tua tidak akan berhasil. Makanya pengawalan siswa mulai dari kelas 7 itu perlu adanya kerjasama orang tua dan juga kerjasama dengan guru bimbingan konseling dan wali kelas. Ini rekap AUM bimbingan konseling, ntar ya. Saya rekapnya mau saya itu rekap AUM. Ntar Pak. Ini pemetaan siswa menurut hasil AUM bimbingan konseling yang tahun ini. Ini tesnya sebanyak 113 siswa, ya. Ini hasil yang ada. Ini kelihatan ini Pak Fauzian ya. Ya, ini pemetaannya. Ini sangat penting sekali, ibu-ibu dan bapak-bapak juga melihat ya untuk hasil pemetaan ini. Yang pertama ini rumah dan keluarga. Rumah dan keluarga ini ada 41 anak atau 36%, kadang-kadang murung dan jarang bergembira. Nah, ini siapa-siapa nama anaknya? Ini nanti guru BK sama wali kelas yang tahu nanti. Ya. Kemudian kedua orang tua saya sibuk. Apakah ini kayak gini anak ini bermasalah? Kalau memang anak itu tidak bermasalah, ya kita biarin aja supaya dia berkembang dengan sendirinya. Namun kalau anak itu bermasalah, kita teliti masalah. Kemana masalahnya? Oh ternyata dengan orang tuanya sibuk, tidak pernah ketemu, anaknya butuh perhatian, mengganggu pelajaran dia. Nah, ini kalau memang itu muncul masalah, makanya jangan sampai dipantik masalah itu, jangan sampai dimunculkan, kita redam, kita kawal dari awal. Kemudian 31 anak orang tua sering bepergian. Kemudian 22 anak di rumah hampir tidak ada waktu untuk diri sendiri. Yang kelima, 22 anak di rumah saya merasa kurang senang. Nah, ini jadi suatu ketika kalau ada anak masalah, kita teliti semuanya. Mulai dari potensi IQ-nya, potensi gaya belajarnya, potensi cita-citanya juga kita lihat,
potensi permasalahan kita lihat secara holistik, kita lihat semuanya, ya. Dan ini butuh sekali kerjasama dengan orang tua. Kemudian ini untuk tentang rumah tangga, rumah dan keluarga. Ini masuk kategori tinggi. Kategori tinggi ini berarti nanti kalau kategori tinggi ini berarti materi-materi yang terkait dengan bimbingan konseling itu menyangkut tentang anak-anak ini. Oh, gimana sih mensiasati supaya anak tersebut tidak muncul masalahnya. Jadi materi-materi yang terkait dengan bimbingan konseling nanti yang akan diberikan secara klasikal oleh guru bimbingan konseling. Kemudian agama dan moral. Ini agama dan moral. Tinggi ini. 53 kadang timbul sikap iri. Nah, makanya ini perlu sekali kerjasama guru bimbingan konseling dan guru agama menyampaikan hal semacam ini terkait dengan materi-materi sikap iri itu gimana sih cara mengantisipasinya, yang namanya supaya anak itu tidak terpantik hal yang negatif. Perlu dibuatkan program semacam ini. Nah, ini tentang agama dan moral, yaitu sering ditegur karena tidak sopan, ucapan dan perbuatan sering tidak sesuai, sering lupa mengembalikan sesuatu yang pinjam, suka berbohong, tidak mau mengakui kesalahan. Nah, ini terkait dengan agama dan moral. Nah, ini hal-hal ini yang segera dan yang tinggi ini nanti materi-materi yang akan diberikan ke siswa. Ya, materi-materi. Wilayahnya siapa? Wilayahnya guru bimbingan konseling. Nah, dan juga kalau ini muncul masalah, orang tua harus bisa bekerja sama dengan guru tersebut. Kemudian ini hubungan sosial dan organisasi. 73 banyak nih, 80 anak itu grogi dalam menghadapi orang banyak. Nah, supaya enggak grogi gimana? Ya, dilatih. Gimana cara ngelatihnya? Buatlah program kultum. Jadi anak-anak beberapa anak yang terdata dia anaknya grogi, ya kita jadwalkan di kultum. Contoh ini contoh aja, Pak Ibu ya, contoh sehingga dia bisa ngomong di depan umum ngomongnya. Nah, terus anak-anak yang tertutup ya, punya sifat introvert gimana? Nah, ini data-data ini kan ketahuan nama-nama anaknya ini siapa-siapa, ada data-datanya. Nah, kita buat anak-anak tersebut supaya hal-hal yang muncul di sini tidak menjadi masalah di kemudian hari. Dan ini sangat penting juga di samping tes psikologi. Ini tes bimbingan konseling ini. Bimbingan konseling. Kemudian masa depan pendidikan, misalkan merasa cita-cita saya masih belum punya cita-cita. Nah, makanya dari sekarang anak-anak itu sudah diperkenalkan, terutama orang tua yang memperkenalkan ini. Misalkan orang tua bekerja sebagai apa? Kenalkan anaknya, ajak anaknya bekerja ke kantor. Ini loh ayahnya kerja, supaya dia tahu, oh nanti kalau saya lulus itu harus kayak gini ya, nyari pekerjaan. Atau jadi pedagang, ajarin dia jadi pedagang anak itu, ajak di tempat kerja. Supaya dia paham, mempunyai gambaran suatu ketika saya mau jadi apa. Kalau dia sudah tahu suatu ketika jadi, oh saya harus jadi ini kayak bapak saya, jadi insinyur atau jadi pilot seperti bapak saya, akan termotivasi belajarnya. Karena cita-citanya itu, bapak saya dokter, saya harus jadi dokter. Sing diajak, oh cara meriksa gini enak ya jadi dokter, bisa ngobrol, temannya banyak, tahu orang orang kayak sifat-sifat yang macam-macam. Nah, sehingga dia termotivasi untuk belajar menjadi dokter. Nah, jangan sampai anak itu begitu SMA kelas 12 baru dia nyari cita-cita, bingung nanti mau jurusan apa itu kuliahnya. Bingung karena dadakan citanya, ya tidak dikawal dari awal, tidak diarahkan dari awal oleh guru dan orang tuanya, ya. Ini misal 40 anak tidak mempunyai bakat menonjol, ya kita cari siapa anak-anaknya yang tidak mempunyai bakat menonjol. Nah, disitulah nanti anak tersebut diarahkan, ya.
merasa pesimis masa depan dan lain-lain ini. Ini rekapnya ini. Kemudian penyesuaian sekolah, ya, mata pelajaran tertentu yang saya tidak senangi. Nah, ini sangat penting juga ini. Misalkan, ada anak si B itu nilainya kurang terus nilainya, rapotnya kurang terus. Kita cek dari data. Ternyata dia tidak menyenangi pelajaran tertentu. Apa pelajaran tertentu itu? Nah, biasanya bahasa Inggris sama matematika dan fisika itu. Misalnya, dia apa itu? Dia bahasa Inggrisnya yang tidak disenangin. Nah, kerjasama nanti guru bimbingan konseling sama orang tua. Gimana anak ini supaya menyenangi bahasa Inggris, yaitu dikursuskan atau bagaimana sehingga hal ini tidak menjadi kendala. Kemudian penggunaan waktu, ya, ini ada 45 siswa. Saya tidak bisa memanfaatkan waktu luang, dari sering main anaknya itu. 36 saya tidak dapat membagi waktu belajar. Kemudian 25 anak, waktu saya banyak habiskan untuk mengobrol. Jadi mau belajar tuh ngobrol aja, akhirnya nggak belajar. Ya, udah megang buku, udah serius mau belajar, ngobrol. Akhirnya nggak jadi belajarnya, ngobrol terus sama temennya. Ya, maunya sih belajar kelompok sama temennya, namun karena asikan ngobrol nggak jadi belajarnya. Ini penting. Siapa kira-kira anak-anak ini? Nah, itu nanti akan kita kawal dari awal. Kemudian kebiasaan belajar, ini ada 15 kebiasaan belajar yang diperhatikan, ya, terutama sekolah yang memperhatikan, ya, orang tua hanya bisa memberikan bantuan dan dukungan di rumah. Ya. Belajar dengan cara memperbanyak latihan, itu bagus nih, ya, ada 76. Yang kecil itu belajar hanya jika ada ulangan saja. Ini yang perlu diperhatikan, ini belajar hanya ada ulangan saja. Ya. Kemudian dalam belajar sering mengantuk, bahkan sering tidur. Ini juga perlu diperhatikan anaknya. Kalau dia punya masalah dalam belajar, misalkan, nilai rapotnya kurang terus nih, di bawah KKM terus. Apa kira-kira masalahnya pada kebiasaan belajar? Dia masuk kategori anak yang belajar pada saat ulangan aja dan suka ngantuk, serta sulit membagi waktu dan lain-lain macam itu. Ini adalah dasar untuk pengawalan siswa mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, dari data-data yang saya sampaikan ini, mulai dari tes psikologi, mulai dari bimbingan konseling, ini adalah sangat penting, yang sangat mendasar untuk perkembangan anak di masa yang akan datang. Jadi kalau memang kita bisa memberikan perlakuan anak yang baik, ya, tadi yang ketiga tadi fun enjoy, akan selamanya dia akan kebawa terus. Nah, contohnya ini Pak, ya, dari kecil anak itu tidak diperkenalkan dengan hitungan, sehingga suatu ketika ada soal hitungan sangat dibenci karena tidak diperkenalkan oleh hitungan. Nah, ini beberapa hal yang ini kebiasaan menghadapi ujian. Ada semuanya ini lengkap ini, ya. Ada 8 item yang digali oleh alat ungkap masalah ini. Ini persentase siswa kelas 7 tahun ini, ya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu sekalian. Inilah beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan pemaparan hasil tes psikologi siswa kita, ya, yaitu siswa anak Bapak dan Ibu sekalian atau siswa Nurul Rahman. Jadi ini mengapa tes psikologi, yaitu ada 3 hal ini, yaitu untuk mengawal siswa dalam perkembangannya mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian agar dapat memberikan perlakuan yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi perlakuan apa yang dibutuhkan tadi dari bimbingan konseling, sudah banyak data-data siswa yang diketahui oleh guru bimbingan konselingnya ataupun wali kelasnya, ya. Kemudian agar siswa dapat fun and enjoy. Ya, inilah tujuan utamanya itu di siswa sekolah, fun dan enjoy. Bukan siswa nanti fun enjoy-nya di luar. Kalau saya lihat fun enjoy di luar, ada siswa SMP bolos sekolah,
ya fun enjoy naik truk di atas dilihat orang banyak, itu itu salah titik kalau kayak gini nih, tidak diperhatikan oleh gurunya ya. Nah, insya Allah di SMA Nurul Rahman anak-anak akan diperhatikan secara global, secara kesemuanya diperhatikan, mulai dari akademis dan pengawalan siswa mulai dari awal. Nah, Pak Fauzan, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan membuka pertanyaan, nanti akan dimoderatorin oleh Pak Fauzan, bisa langsung saya jawab aja. Dan juga apabila Bapak dan Ibu sekalian ingin konsultasi terkait dengan hasil tes yang sudah Bapak terima, Bapak Ibu sekalian bisa telepon ke saya secara pribadi atau WA secara pribadi. Saya melayani kapanpun, nanti dengan janjian nanti ya. Saya akan layani. Nah, intinya satu, saya akan membantu membuat anak dan ibu sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, agar anaknya itu teraktualisasi, ya hidupnya nggak stres. Mungkin itu Pak Fauzan yang paparan yang saya berikan. Terima kasih atas waktunya Pak Fauzan. Terima kasih Pak Fandi sudah menjelaskan panjang lebar ya tentang hasil tes anak-anak kita. Pastinya banyak hal yang membuat kita akhirnya tambah penasaran gini Pak Fandi ya, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, untuk apa tadi yang disampaikan oleh Pak Fandi, mungkin bisa dicek Pak Fandi nomor HP yang mungkin nomor HP-nya saya kirim ya. Saya kirim di ini ya, di screen aja. Oke. Atau di chat aja ya. Saya chat aja, saya kirim di chatnya. Everyone, nomor HP 0813847771. Iya. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, nomor HP saya bisa disimpan. Mungkin nggak sekarang Bapak Ibu untuk menanyakan. Insya Allah saya akan membantu semaksimal mungkin dari pengalaman saya di sekolah. Kebetulan saya sekarang ini sedang menangani beberapa sekolah yang secara intens, termasuk Asyifa Boarding School yang di mana? Yang baru itu di mana ya, Wanarja, SMP tingkatnya. Kemudian yang sekolah perguruan At-Taufik, Internat Al-Kausar. Nah, mudah-mudahan Nur Rahman juga sama ini nanti. Kalau Bapak dan Ibu sekalian mau konsultasi, saya akan membuka, bisa via WA, telepon juga bisa, gratis Bu, tenang Bu. Pak Fauzan. Ya, makasih Pak Fandi atas penjelasan dan waktu yang diberikan kepada kita semua. Memang perlu Bapak Ibu ketahui, kita bermitra dengan LPP Insight ini sejak awal Nurul Rahman mungkin ya Pak Fandi ya. Di tahun kedua kalau nggak salah itu. Sudah mulai tahun kedua sekitar tahun 2005-2006 sekitar itu kita sudah mulai lama. Ya, 2005. Ya, 2005. 2005 sampai sekarang kita alhamdulillah bersinergi dengan lembaga yang Pak Fandi pimpin. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini menjadi wadah kita untuk saling bisa sharing dan sekaligus mengembangkan potensi dari anak-anak kita. Nah, ini beberapa ayah bunda mungkin sudah ada yang chat Pak Fandi itu, yang mungkin butuh dijelaskan, mungkin akan saya bantu untuk membacanya ya. Itu pertama ada dari Bunda Aurelia yang menyatakan itu memang sudah dites AUM. Cuma saya jawab tadi ketika masuk. Nah, karena memang seperti yang disampaikan oleh Pak Fandi, kita hanya memberikan hasil psikogramnya saja gitu ya Pak Fandi. Mungkin bisa di review kembali ya.
Oke, baiklah Bapak Ya, dan Ibu. ya nanti kami biar ini aja deh untuk evaluasi anaknya nanti bisa minta tolong nanti ke Pak Fandi aja ya Pak. Ya, siap Bu. Jadi Ya, nanti terima Ibu kasih. kalau mau tanya secara langsung, Bapak dan Ibu sekalian semuanya, kalau mau nanya secara langsung via WA, biasanya saya tidak langsung jawab Bu ya. Ibu Baik, nanti Pak. kasih nama anaknya, kelas berapa, tahun berapa, karena yang nanya banyak Bu. Ntar nanti sebelum Ya, jawab baik, saya Pak. nyari data anaknya dulu. Saya cari Baik. data anaknya itu. Oh, datanya anak ini. Jadi saya akan memberikan solusi berdasarkan data psikologi anak yang ada. Nah, nama anaknya, kelas berapa, dari sekolah mana Bu? Karena beberapa sekolah banyak yang masuk soalnya. Dari sekolah SMP Nurul Rahman. Ini. Nah, nanti akan saya hubungi Ibu nanti. Ya, saya melalui telepon akan saya hubungi nanti. Kalau saya sudah dapat jawabannya, saya hubungi. Itu Bu. Ya, kalau memang tidak bertanya di sini, nanti secara pribadi saya menerima. Karena tiap hari banyak pertanyaan tentang anak Bu. Baik Pak. Ya, jelas ya Bu Aurelia. Ya, jelas. Ya. Jelas Ya. Pak. Terima kasih Bu. Selanjutnya ini ada yang menanya maksud dari segera, tinggi dan seterusnya. Memang mungkin perlu sedikit dijelaskan Pak Fandi ya. Artinya tindak lanjut sebenarnya gitu ya Pak Fandi. Ini adalah sebenarnya saya mau menjelaskan, maaf Bu ya, maaf Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya segera tinggi tidak masuk itu sebenarnya wilayahnya guru bimbingan konseling. Kalau saya menjelaskan lama nanti Bu ya. Jadi itu merupakan program kerja dari bimbingan konseling tinggi maksudnya anak tersebut banyak Bu. Banyak, lebih dari 50%, maksudnya tinggi itu, sehingga harus ditangani. Nah, kalau segera itu berarti anaknya itu masih di atas 50%, di bawah 60%. Berarti harus segera, kalau tidak segera ditangani, ini nanti akan bisa merembet ke masalah-masalah yang lain. Itu maksudnya Bu, segera dan tinggi, sehingga nanti itu akan dibuatkan program. Nah, semacam ini nih programnya Bu ya. Bentar, saya tampilkan programnya Bu, programnya nih. Bentar Bu, mana ya program. Ini saya tampilkan Bu, bentar Bu. Nah, zoom. Ini hanya sekilas saja Bu ya, karena ini internal ini Bu, ya internal. Saya tampilkan. Nah, maksudnya ini Bu, rekap hasil penanganan ini ada segera, ada tinggi, ada sedang, ada rendah. Terus kapan dilaksanakan? Nah, di sini bulan apa anak itu di materi-materi itu dijalankan. Nah, ini nanti menggunakan diskusi ini Bu sama guru BK dan wali kelas melalui program kerja. Jadi ini memang wilayah yang saya sampaikan Bu ya. Jadi ada dua hal. Yang pertama, satu, tes psikologi memang saya kasihkan wilayahnya orang tua. Saya sudah nyampaikan ke pihak Nur Rahman. Nah, untuk masalah AUM ini saya tidak menyampaikan orang tua karena nanti malah menjadi beban masalah ke orang tua. Biarlah beban masalah orang tuanya biar guru. Makanya ini ada program kerja. Ini maksudnya Bu, tinggi. Ada jangka panjang, jangka pendek. Jangka panjangnya ini segera dan tinggi. Jangka pendeknya itu yang sedang dan rendah. Ini maksudnya Pak Fauzan. Ini dari internal untuk program bimbingan konseling dalam penanganan anak, pendampingan
anak, maksudnya pendampingan anak gitu ya, dikawal anak itu dari awal. Gitu. Mungkin itu Pak Fauzan jawabannya. Iya, terima kasih Pak Pandi. Jadi untuk menjelaskan bahwa sebenarnya memang ada kenapa psikogram dibagikan kepada ayah bunda, karena memang itu biar jadi penanganan kita bersama. Selebihnya ada AUM yang memang itu penanganan di internal kami di sekolah, bagaimana Ya, anak-anak dihabisin. anak-anak selama 3 tahun nantinya berada di Nurul. Pada pengen nyoba. Artinya Bapak Ibu sekalian, ini kita sama-sama perjelas dalam kesempatan ini, dan nanti kalau memang waktunya tidak mencukupi ya Pak Pandi ya, kita akan silakan kepada ayah bunda yang ingin konsultasi seperti yang disampaikan oleh Pak Pandi untuk bisa nanti berkomunikasi seperti yang Pak Pandi sudah arahkan. Yang pada intinya Bapak Ibu sekalian, bagaimana nih pengembangan anak-anak kita selama 3 tahun mereka belajar di Nurul Rahman, sehingga ada kerjasama dalam pembinaan, dalam penanganan yang dilakukan, baik ketika nanti belajar secara offline, secara total, ataupun dalam kondisi sekarang yang masih sebagian online, sebagian offline ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Afandi tentang hasil tes psikotes anak-anak kita. Silakan ayah bunda bisa langsung. Ya. Silakan ayah bunda sekalian. Ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Nanti bisa pribadi ke saya aja, Pak Fauzan, tidak apa-apa. Soalnya ini terkait dengan masalah pribadi siswa. Saya kan enggak, istilahnya kalau disampaikan di umum itu kurang apa ya, kurang pas gitu. Nah, bisa dikomunikasikan aja. Tapi psikogram itu memang mungkin kalau ayah bunda ada yang merasa kesulitan bisa ditanyakan dalam forum ini, maksud saya. Oh gitu. Seperti itu. Mungkin kan masing-masing apa nih maksudnya ini seperti yang tadi disampaikan oleh apa maksudnya tinggi, sedang, walaupun itu kan memang masuk ke dalam AUM gitu ya Pak Fandi ya. Silakan ayah bunda. Mumpung kita masih ada waktu sampai masih ada 5 menit lagi dari waktu pertemuan kita. Kalau ada silakan. Ya, lagi ini nanya lagi Pak. Sebetulnya kan gini, kalau Aurel sih di rumah sih semuanya baik-baik aja gitu ya Pak ya. Tapi kan pengen tahu juga karena kan yang kami dapat baru tes psikologi Pak. Bagaimana perkembangan anaknya juga kami belum tahu. Ya terkait dengan rendah, tinggi atau mesti segera ditanganin itu juga saya juga belum tahu gitu cucu saya itu seperti apa nilainya gitu. Karena yang kami terima baru nilai psikotesnya aja gitu. Kalau di rumah mah kayaknya dia nggak ada masalah gitu. Cuma kan yang namanya anak segitu kita kepengen banget tahu gitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Makasih Bu. Ya. Makanya di awal saya kasih tahu Bu ya, anak-anak ini tidak bermasalah. Sebenarnya ada masalah ya, muncul ada yang diungkapkan. Jadi kita jangan memantik masalah itu Bu. Entah nanti dipantik malah muncul masalahnya. Ibu nanti yang keteteran nanti. Biarinlah itu wilayah sekolah yang akan menangani nanti Bu. Gitu. Iya. Baik Pak. Ya, tambah lagi alhamdulillah ayah bunda sekalian ini dalam proses PBM ini untuk kelas 7 saya menyatakan kondusif dalam pembelajarannya. Walaupun memang kita masih melihat dalam perjalanan ke depan. Ini kan baru 3 bulan berjalan, alhamdulillah selama pembelajaran kalau ada masalah-masalah itu masih bisa tertangani oleh kita semua gitu. Dan mohon dukungannya. Makanya pertemuan ini jadi mungkin momentum untuk nanti kita saling berkomunikasi. Intinya adalah bagaimana membangun komunikasi. Ketika ada permasalahan yang ada pada anak, apalagi dalam kondisi yang masih online dan offline ini, butuh penyampaian terutama kepada ini yang ada sebagai guru BK, Bapak Ibu Wali kelas, ini juga menjadi concern yang penting untuk kita tangani permasalahan yang ada pada anak-anak kita.
Mungkin Pak Fandi, closing statement untuk kegiatan kita ada, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, Ayah Bunda silakan, kalau masih ada kita berikan sebelum nanti ada closing 3 menit lagi. Ya, kurang 3 menit lagi Pak Boyan ya. Oke. Kalau tidak ada, mungkin kita langsung closing statement dari Pak Fandi berkaitan dengan pemaparan hasil psikotes ini kepada Ayah Bunda. Kepada Pak Fandi dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Fauzan dan Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada sesi ini terkait pemaparan hasil tes psikologi. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa kerjasama, ya, terutama pihak sekolah dan juga pihak orang tua. Nah, tentunya anak-anak kita atau anak-anak sekolah itu tak lepas dengan anak-anak Bapak dan Ibu sekalian. Ya, makanya untuk menjalin supaya anak-anak kita itu bisa fun dan enjoy di sekolah, dibutuhkanlah kerjasama dengan baik, komunikasi yang baik. Ya, mudah-mudahan kedepannya anak-anak Ibu dan Bapak sekalian bisa lebih berprestasi lagi. Ya, mungkin itu aja Pak Fauzan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fandi atas pemaparan dan juga waktu yang sudah diberikan untuk kita semua. Hanya Allah SWT yang atas kebaikan yang sudah Pak Fandi tanamkan untuk kita semua. Dan Ayah Bunda sekalian, sebelum kita tutup, kembali saya informasikan, insya Allah pada tanggal 1 November nanti 2021 kita akan memulai penerimaan peserta didik baru di SMP IT Rahman. Harapannya jika ada sanak famili atau saudara ataupun anak yang bisa direkomendasikan, insya Allah kami akan buka di tanggal tersebut, tanggal 1 November 2021. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan kita semua. Baik Ayah Bunda sekalian, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk kegiatan pemaparan hasil psikotes ini. Wabil khusus kepada narasumber kita Pak Afandi SPSI MM yang sudah meluangkan waktunya. Mari sama-sama kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, serta doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda sekalian. Ya. Ini expired kapan?